Presiden Joko Widodo resmi menutup konferensi tingkat tinggi G20 yang digelar di Bali. Sejumlah pihak pun menilai gelaran internasional itu berjalan dengan sukses. Untuk membahasnya kita akan berbincang dengan pengamat hubungan internasional Adriana Elizabeth. Selamat siang, Ibu Adriana. Selamat siang, Mas Reza. Baik, Ibu Adriana, menurut Anda, menurut pengamatan Anda, kesuksesan apa saja yang tampak dalam KTT G20 ini? Banyak ya. Yang pertama, Indonesia pasti sudah berhasil lah menjadi tuan rumah yang baik untuk KTT G20 kali ini. Termasuk juga ini kan didukung oleh presidensi kita selama 1 tahun ya. Sudah banyak sekali pertemuan pendahuluan sebelum KTT kemarin, dan itu relatif berhasil dengan baik. Dan itu tertuang sebetulnya poin-poin keberhasilan itu di dalam deklarasi yang disampaikan di akhir KTT gitu. Nah, kemudian berbagai persiapan teknis dan sebagainya, termasuk bagaimana Indonesia menjadi tuan rumah yang baik. Jadi pada level hospitality kita sangat bagus ya, itu banyak diapresiasi gitu. Termasuk juga sebenarnya di masa sulit seperti saat ini, masih dalam krisis pandemi, kemudian juga masih terjadi perang di Ukraina. Itu Indonesia berhasil mengundang kepala negara, walaupun tidak semua hadir ya. Tapi 17 orang kepala negara yang hadir itu adalah satu capaian. Itu tidak lepas dari lobby yang kita lakukan pasti. Karena tidak mudah meyakinkan para pemimpin negara untuk hadir di KTT 20 ini, karena agendanya sangat penting menurut saya. Jadi itu beberapa keberhasilan yang saya amati selama ini. Oke, Ibu Adriana, kalau kita lihat kemarin kan berbagai diplomasi dilakukan oleh Indonesia yang menciri khaskan Indonesia dihadirkan dalam KTT ini. Salah satunya adalah dari tarian dan nyanyian daerah dalam gala dinner. Nah, menurut Anda apa yang hendak ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo? Pertama adalah keseriusan. Menyiapkan satu acara itu kan harus juga dengan berbagai pertunjukan yang bisa diperlihatkan, dan itu relatif sukses ya. Karena itu kan perlu latihan bersama dan sebagainya. Dan tentunya tampilan yang disajikan dalam jamuan makan malam itu kan juga menggunakan teknologi ya. Jadi artinya bagaimana itu tidak hanya secara tradisional tapi menggabungkan juga dengan kemajuan teknologi yang ada. Itu menunjukkan keseriusan. Tapi pesan yang lain juga tentang betapa Indonesia itu adalah negara yang multikultur ya. Jadi kita punya etnis yang sangat banyak tapi sangat harmonis. Jadi ada pesan di dalam sajian itu gitu. Dan tentunya dalam waktu yang sangat singkat kepala negara yang hadir menyaksikan itu semua gitu. Memang tidak mudah memahami kultur Indonesia ya, karena kultur itu kan sebetulnya bukan hanya produk yang kita lihat ya sebagai tampilan pertunjukan, tarian, nyanyian, tapi sebetulnya ada hal yang lebih mendalam, yaitu filosofi. Nah, filosofi tradisional kita itu tadi, kita begitu banyak perbedaan, tetapi kita bisa menyajikan itu dalam satu harmonisasi yang baik, yaitu dalam pertunjukan yang ditampilkan selama gala dinner. Ya. Oke, jadi menunjukkan keseriusan tadi ya Ibu Adriana. Nah, kita lihat juga Presiden Jokowi mengajak para pimpinan untuk ke Tahura, lalu menanam mangrove, kemudian mereka ikut mencangkul, meski juga ini sebagai upaya simbolis. Bagaimana Anda melihat hal tersebut, Ibu Adriana? Hubungan antar negara itu kan juga salah satunya melalui simbolisasi ya. Jadi bahwa tamu-tamu yang hadir mau ikut ke Tahura, kemudian ikut mencangkul secara simbolik, itu menunjukkan juga mereka adalah tamu yang baik, ingin juga mengapresiasi Indonesia sebagai tuan rumah gitu. Dan itu juga ada pesan di situ bahwa Indonesia secara sungguh-sungguh ingin memperbaiki iklim dengan melakukan penanaman mangrove gitu. Jadi secara simbolik tetapi ada pesan di situ, karena climate change ini kan salah satu agenda penting dalam pembahasan G20 ya. Jadi itu bukan hanya bicara, tapi Indonesia dalam hal ini Presiden Jokowi ingin menunjukkan keseriusan Indonesia. Ini bukan hanya bicara tetapi sudah melakukan langkah-langkah yang mungkin kecil ya, tetapi ini sangat berdampak kepada perubahan iklim. Nah, para pemimpin negara pun menyatakan kekagumannya terhadap KTT yang digelar di Indonesia, dan bahkan beberapa di antaranya juga menikmati Bali begitu, seperti berjalan-jalan dan nongkrong di Bali seperti yang dilakukan oleh Justin Trudeau dan juga Rishi Sunak. Nah, apakah dengan para tokoh negara yang datang dan lalu menikmati momen itu akan secara tidak langsung menginfluence masyarakatnya sendiri, terutama untuk berkunjung ke Bali, Bu Adriana?
Bali itu sudah menjadi ikon penting ya, sudah sangat dikenal di hampir semua negara tahu Bali gitu ya. Itu juga menunjukkan bahwa di Bali itu ya every day is holiday. Itu tempat yang sangat rileks, kemudian orang bisa berbicara atau ngobrol dengan santai dan sebagainya. Itu kan juga menunjukkan suasana Bali itu sendiri gitu. Walaupun pada saat yang sama kita tahu pernah terjadi tragedi ya di Bali ketika terjadi bom dan sebagainya gitu. Jadi ini juga sebuah pesan yang muncul bahwa Bali sekarang sudah kondusif, masyarakat Bali juga sangat akomodatif, sangat terbuka dan sebagainya. Kemudian kita melihat dua kepala negara itu yang duduk santai berbicara itu menunjukkan suasana di Bali itu memang nyaman. Iya, dan dari G20 ini juga sejumlah negara sepakat untuk ikut berinvestasi dalam sejumlah proyek di Indonesia. Apakah hal ini menyatakan bahwa negara-negara tersebut sangat percaya terhadap Indonesia? Nah, soal investasi itu kita mungkin kalau dari hal yang disampaikan itu sangat penting, tetapi kita harus lihat follow up dari janji investasi itu ya. Karena bagaimanapun orang ingin berinvestasi pasti juga memperhitungkan keuntungan ya, tidak mungkin berinvestasi ingin memberikan uang atau apapun itu tanpa berpikir timbal baliknya gitu. Jadi menurut saya janji untuk melakukan investasi itu baik sekali, tetapi kita harus follow up terus, harus dilihat implementasi atau realisasinya nanti seperti apa. Karena investasi penting, tetapi juga ini sering menimbulkan persoalan dalam kerjasama ya. Oke, baik. Terima kasih pengamat hubungan internasional Adriana Elizabeth sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.